Hai, perkenalkan nama gue Real dan pada video kali ini kita akan membahas Gen Z. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang Gen Z, kita akan mulai dengan apa itu Gen Z. Sebenarnya siapa sih generasi Z itu? Generasi Z ialah mereka yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Dan gue salah satu dari generasi tersebut. Banyak orang yang beranggapan bahwa generasi Z ialah generasi yang serba instan, generasi yang malas, generasi yang lembek. Maybe yes, maybe not. But one thing you must know that we are different. Apa sih kekuatan dari Gen Z? Apa yang spesial dari Gen Z? Ada banyak kekuatan dari Gen Z dan satu hal yang mendasarnya ialah teknologi. Generasi Z ialah generasi yang tidak dipisahkan dengan teknologi. Bagaimana tidak? Generasi Z lahir dan berkembang seiring berkembangnya teknologi. Dengan perkembangan teknologi ini, Gen Z selalu melakukan suatu hal dengan cepat dan cerdas. Gen Z selalu melakukan sesuatu yang baru atau bisa dibilang always think out of the box. Itulah Gen Z, generasi yang memiliki pemikiran terbuka. Banyak hal spesial dari Gen Z yang tidak dimiliki oleh generasi di masa lalu. Salah satunya dalam hal mempublikasikan diri dan bakat mereka. Ya, mungkin saja ada orang-orang sebelum generasi Z yang ingin mempublikasikan hal mereka kepada khalayak, tapi mereka tertahan karena susahnya akses untuk mendapatkan hal tersebut. Berbeda dengan kita, Gen Z, di mana kita dapat dengan mudahnya mempublikasikan passion kita, baik itu di bidang musik, film, dance, maupun sains. Kita dapat membuat ribuan, bahkan jutaan orang melihat kalau inilah kita, inilah passion kita, tanpa perlu lagi berusaha payah untuk masuk TV atau pergi ke tempat percetakan koran. Yang kita butuhkan hanya sebuah device, network, and brain. Perpaduan tiga hal itulah yang membuat Gen Z berbeda. Mungkin generasi sebelum generasi Z juga mempunyai hal tersebut, tapi yang berbeda ialah penguasaannya untuk memadukan hal tersebut. Mari kita ambil contoh tindakan Gen Z yang menginspirasi seperti Rich Brian, Nikki Zevanya, dan Stephanie Poetry. Mereka ialah contoh Gen Z yang memanfaatkan teknologi untuk memulai karir hingga go international. Mereka tidak susah payah untuk mencari label saat ingin mempublikasikan lagu mereka. Yang mereka lakukan hanya mengupload lagu mereka di YouTube and boom, something happened. Rich Brian dengan lagunya Dead Stick. People be starving and people be killing for food. Stephanie Poetry dengan lagunya I Love You 3000. And I love you 3000. Dan Nikki Zevanya dengan lagu-lagu covernya dan lagu yang ia buat dan ia publikasikan di YouTube. If I could, I'd freeze this moment, babe. Ini adalah bukti bahwa Gen Z mempunyai potensi untuk bekerja secara smart and fast. Kelebihan lain yang dipunyai Gen Z ialah mudahnya untuk menemukan apa yang mereka inginkan di internet. Baik itu ilmu, berita, dan hal-hal lain yang mereka butuhkan. Hanya dengan ketukan jari, Gen Z sudah dapat menemukan apa yang mereka inginkan. Sebab sekarang hampir semua informasi telah ada di internet dan Gen Z dapat memanfaatkan hal ini. Bahkan, saking besarnya impact yang satu ini, Gen Z sudah bisa belajar apa yang mereka inginkan melalui internet tanpa perlu lagi pergi ke sekolah formal atau ke tempat kursus yang membutuhkan banyak biaya. Gen Z dapat dengan mudah dan menyerap ilmu dari internet. Hal ini membuat Gen Z dapat bekerja dan meniti karir lebih awal dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Mari kita ambil tindakan yang menginspirasi dari Gen Z yang memanfaatkan hal ini. Contohnya Arto Dipro, seorang YouTuber yang berkecimpung di dunia sinematografi. Ia sama sekali tidak sekolah formal ataupun kursus untuk mendapatkan ilmu sinematografi. Yang ia lakukan hanyalah belajar otodidak di YouTube dari para filmmaker yang ada, seperti Peter McKinnon, Paul Walker, dan banyak saluran lain yang ia gunakan. Gue mulai menyukai lagi yang namanya cinematography karena gue nontonin video-videonya Peter McKinnon, nonton juga Parker Walbeck dan lain sebagainya, video-video maker bolak-balik ke Telkom buat nyari tutorial. Gue nontonin Peter McKinnon. Pada saat itu gue mulai mendalami aja sinematografi di SMA. Gue nggak mau kerja ke perusahaan, gue nggak bisa. Yang gue punya ya apa yang gue pelajari di SMA itu sinematografi. Jadi gue mulai sinematografi dan mulai suka sinematografi, lebih mendalami lagi. Gue bolak-balik ke Telkom, akhirnya gue mulai channel YouTube. Orang lain yang dapat kita jadikan contoh lagi ialah Putra Aji Adari, seorang remaja yang masih berusia 15 tahun dan sudah berhasil membobol situs NASA. Yang berkesan adalah situs NASA karena di situ adalah pada saat saya melakukan penetration testing itu di luar ekspektasi saya. Putra Aji Adari tidak belajar pemrograman komputer dari sekolah formal maupun kursus, tapi ia hanya belajar melalui internet. Di sekolah itu saya nggak ada
pelajaran komputer karena sekolah saya madrasah. Tiap pulang sekolah main komputer dan juga kadang main game. Nah, setelah itu main game, terus lama-lama tertarik gitu. Ini game kenapa bisa dibuat gitu. Terus cari tahu di Google, nah katanya itu dari pemrograman. Semua hal yang saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa Gen Z memang generasi yang instan. Tapi itulah kekuatan Gen Z. Selain hal yang tadi saya jelaskan, generasi Z juga punya impact besar dalam merubah keadaan. Gen Z punya power untuk mengutarakan pendapatnya dan melakukan gerakan sosial di media sosial. Hal ini menjadikan Gen Z menjadi generasi yang mampu membuat perubahan hanya dengan ketukan jari, bahkan dapat dikerjakan di tempat tidur. Kita ambil contoh seperti penggalangan dana bantuan sosial. Gen Z dengan kepiawaiannya menggunakan teknologi, mereka tidak perlu lagi kesana kemari untuk meminta dana yang tersebut. Yang mereka lakukan hanyalah membuat poster lalu mempublikasikannya di media sosial, and something will happen. Contoh lain lagi ialah Gen Z dapat menyebarkan hal-hal positif dengan mudah tentang menjelaskan masalah yang ada, tentang apa yang hendak dilakukan dan apa yang tidak hendak dilakukan, tanpa perlu berkuar-kuar di dunia nyata untuk menyampaikan hal tersebut. Setiap ada hal yang positif, selalu ada hal yang negatif. Begitulah hukum kehidupan. Gen Z memang punya banyak kelebihan di bidang teknologi. Akan tetapi, Gen Z punya banyak hal negatif ketika teknologi tidak digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ya, Gen Z dapat dengan mudah menyebarkan hal-hal negatif di masyarakat, bahkan melakukan cybercrime. Tak jarang lagi kita lihat di media sosial di mana orang-orang dengan mudahnya menebar kebencian hingga menimbulkan cyberbullying. Tidak hanya itu, ketika Gen Z tidak dapat memanfaatkan potensi teknologi secara baik, maka teknologi tersebutlah yang akan merusak Gen Z itu. Mulai dari menurunnya produktivitas, merasa cemas ketika tak berada di dekat ponsel, menderita nomofobia, hingga menjadi antisosial ketika terlalu sering berselancar di dunia maya, hingga melupakan kehidupannya di kehidupan nyata. Gen Z harus bijak dalam menjalani hari-harinya yang selalu diiringi dengan teknologi. Kembali lagi seperti yang saya katakan di awal, apakah benar generasi Z adalah generasi yang malas dan lembek? Jawabannya sesuai dengan Gen Z itu sendiri ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Apakah ia membuat teknologi patuh padanya atau ia yang dirusak oleh teknologi? Saya Arga Lwi dan terima kasih.